Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Dan ini kegiatan saat kita weekend. Dan itu tadi video di awal Pak suami sedang sholat duha ditemani sama si kecil ya teman-teman, si bungsu. Setelah dari sholat duha kita langsung ke Car Free Day. Dan ini kita ngajak jalan anak-anak karena biasanya anak-anak itu paling hobi ke Car Free Day ya teman-teman, karena di sini banyak jajanan. Dan kebetulan biasanya kalau kita ke Car Free Day itu selain beli jajanan, dari rumah itu disengajain nggak masak ya teman-teman. Jadi sekalian kita di sini nyari makanan gitu ya teman-teman yang murah meriah untuk sarapan. Kalau di daerah teman-teman Car Free Day kayak gini sudah mulai aktif kah? Karena biasanya sepanjang Syawal itu libur. Nah ini si kecil lagi tertarik ngeliatin ayam ya teman-teman, ada ayam warna-warni gitu ya. Dan ini saya berhenti sebentar di penjual tanaman hias gitu ya teman-teman, dan ini murah-murah, tapi saya masih berpikir mau beli apa enggak karena di rumah itu masih belum saya kondisikan supaya nggak zolim ya teman-teman dengan tanaman saya, karena lagi kurang bisa untuk merawatnya. Dan ini di pojokan itu ada yang senam ya teman-teman, dan itu ada badut. Biasanya anak saya yang kecil tuh takut banget sama badut, tapi penasaran gitu ya ngeliatin terus. Dan seperti inilah suasana Car Free Day di tempat kami ya teman-teman. Banyak UMKM ya istilahnya kalau nggak salah ya. Jadi ada berbagai macam jajanan yang rata-rata itu kesukaan anak-anak ya, kayak jajanan, minuman yang semuanya anak-anak suka. Dan di sini tuh rame banget ya teman-teman. Nah, UMKM di sini selain dipasarkan secara offline, mereka juga berjualan secara online. Dan di online itu saya lihat juga rame. Dan ini sebenarnya kami sudah mulai sarapan ya teman-teman, tapi tidak kami record. Oke, ini alhamdulillah sudah sampai rumah dan saya mulai unboxing paket ya teman-teman. Dan ini kedatangan beberapa paket. Kita lihat apa aja ya teman-teman paketannya. Ini yang pertama, paketan yang paling besar saya mau buka dulu, dan ini adalah storage gitu ya teman-teman. Jadi storage ini saya mau taruh di lemari gitu. Dan kemarin itu waktu di toko Orange, ketika saya scroll itu harganya bervariasi ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya itu dari sekian lama scroll, saya mendapatkan di toko yang tempat saya beli ini yang lumayan agak terjangkau gitu ya untuk harganya. Dan ini saya beli ada 4 pieces gitu ya teman-teman, karena menyesuaikan kebutuhan untuk storage yang mau saya pakai di lemari. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi ya dengan bentuk storage ini, karena ini dulu pernah tapi saya nggak beli ya teman-teman karena belum butuh gitu. Jadi karena sekarang butuh makanya saya beli ya teman-teman. Jadi kita itu kalau mau belanja harus menyesuaikan kebutuhan ya teman-teman. Jadi kita itu harus menyesuaikan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau yang waktu sedang in-innya itu saya kepingin beli tapi saya tahan karena saya tahu yang terjadi saat itu adalah keinginan ya teman-teman. Jadi saya belum butuh-butuh banget, tapi kalau sekarang saya lagi butuh ya teman-teman. Dan ini cara pasangnya gampang banget, tinggal dikait-kaitkan aja di lubang-lubang yang sudah ada ya teman-teman. Jadi tinggal dipasang-pasangin gitu. Dan kemudian untuk paketan yang kedua, ini saya beli kayak penyikat gitu ya, penyikat kamar mandi gitu ya teman-teman. Nah ini saya lagi usaha masang. Sebenarnya gampang sih cara pasangnya, cuma untuk pertama kali itu menyesuaikan tuh agak-agak ribet gitu ya teman-teman. Dan ini sikatnya tuh model segitiga, jadi bisa dipakai untuk pojokan-pojokan, entah ini besok untuk kamar mandi atau untuk nyikatin teras gitu ya teman-teman. Karena kadang saya tuh sering banget untuk kayak deep cleaning teras gitu. Oke, kita buka paketan selanjutnya, dan ini yang saya buka adalah paketan kayu ya teman-teman.
Kemudian ini nggak pakai pengemasannya itu nggak pakai bubble wrap gitu ya teman-teman, jadi polosan gini aja. Alhamdulillah ini nggak patah. Jadi saya kemarin itu kurang memperhatikan apakah di tokonya itu tersedia bubble wrap pilihan atau tidak, karena kan ada toko yang sekalian menyantumkan bubble wrapnya itu dalam satu transaksi gitu ya, untuk tambahan bubble-nya. Jadi ini adalah hanger ya teman-teman, yang bisa dipergunakan untuk mukena, untuk handuk dan lain sebagainya, atau mungkin bisa juga untuk teman-teman yang online shop. Biasanya itu untuk teman-teman yang jualan gitu digunakan untuk ngedisplay produknya ya. Kita nanti aja ya teman-teman untuk ngerakitnya, kemudian kita lanjut buka paket yang selanjutnya. Jadi ini saya beli perkayuan lagi, dan ini adalah standing pot, dan modelnya itu ada skrup gini ya teman-teman. Jadi kedua benda ini ke knockdown gitu, jadi bisa dibongkar pasang. Dan saya nggak tahu apakah saya bisa memasangnya teman-teman, karena Pak suami itu belum pulang kerja. Biasanya kalau pasang memasang gini hanya bisa dikerjakan bapak-bapak, dan ini saya mulai mempelajari bagaimana caranya ya teman-teman, karena terus terang aja saya tuh nggak begitu paham untuk cara memasangnya. Nah itu tadi saya lagi menunjukkan ya teman-teman, sudah ada lubang-lubang paku yang nantinya itu siap kita masukkan untuk skrup-skrupnya ya teman-teman. Dan ini kebetulan saya itu skrupnya itu kurang ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, mungkin bisa kita carikan untuk skrupnya di toko bangunan. Dan untuk standing potnya ukuran yang berbeda, satunya itu ukuran besar dan satunya itu ukuran kecil ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada 3 ukuran sih, jadi saya pilih yang paling besar sama yang paling kecil ya teman-teman. Nah jadi waktu saya lihat video ini tuh kok rasanya lucu banget ya teman-teman, pinginnya tuh bikin video estetik ya teman-teman, tapi kok malah bawa palu. Kan gagal ya estetiknya ya teman-teman. Ya untungnya aja wajahnya nggak disorot, karena ini aslinya lagi kebingungan dan berkeringat banget untuk kerjain standing pot ini, karena memang nggak pakai nomor. Beda dengan knockdown yang lain, biasanya ada nomornya, jadi kita lebih jelas, terutama untuk emak-emak yang kayak kita ini yang lagi awam banget untuk pertukangan kayak gini. Jadinya ini sebenarnya video ini panjang dan cukup bikin saya bingung. Aslinya ini saya puter-puterin untuk kayunya ini cocoknya sama yang mana kayak gitu ya teman-teman, tapi banyak yang saya cut. Ya itu aja sih kekurangannya dari standing pot ini. Overall sih untuk bahannya lumayan, kayaknya itu dari kayu pinus gitu, intinya kayu yang solid, bukan dari serbuk kayu. Dan mungkin nanti bakalan saya skip aja, karena saya kayaknya untuk standing pot yang kecil ini udah nyerah ya teman-teman, dan mungkin mau saya serahkan kepada ahlinya saja, yaitu Pak suami. Dan untuk standing pot yang besar sudah saya selesaikan ya teman-teman, itu tadi teman-teman bisa lihat sudah selesai, tapi untuk yang kecil saya skip dulu. Oh ya teman-teman, lagi ngapain nih? Saya ucapin terima kasih loh teman-teman sudah support saya dengan menonton video ini. Semoga Allah yang membalas kebaikan teman-teman semua ya, amin. Kemudian itu tadi saya sudah ngerakit untuk tahap awal si hanger bentuk tangga ini ya teman-teman, dan ini tahap akhirnya. Dan ini lagi dibantuin putri saya ya teman-teman, karena dari tadi itu ngelihat keriuhan saya dan butuh bantuan, akhirnya dibantuin sama putri saya untuk megangin, karena memang seperti itulah ya teman-teman kalau ibu-ibu yang ngerjain pekerjaan bapak-bapak. Jadi teman bisa menilai sendiri, cukup susah juga ya teman-teman, karena memang membutuhkan tenaga yang lebih profesional. Dan itu tadi sudah selesai. Sekarang kita mulai ngerakit untuk standing pot tapi yang kecil, dan ini dibantu lagi sama anak saya, dan memang lumayan susah juga ya teman-teman, sama seperti standing pot yang besar. Dan saya mikir-mikir lagi, kayaknya mau saya skip aja untuk standing pot yang kecil ini, jadi nggak saya kerjain semuanya. Jadi saya mau taruh dapur dulu ya teman-teman, nanti diselesaikan sama Pak suami. Sebenarnya bahan kayunya sih lumayan bagus gitu ya teman-teman, mungkin terbuat dari kayak kayu pinus gitu, intinya terbuat dari kayu solid dan bukan serbuk kayu. Dari semua tingkat keriuhannya overall sih bagus ya,
kedua benda ini ya teman-teman. Untuk kayunya finishingnya lumayan sih untuk harga segitu karena memang murah. Kemudian dilanjut saya mulai nyusun-nyusun baju, mencoba simulasi gitu ya teman-teman untuk rak laci lipat ini. Jadi kayak gini ya teman-teman, bahan pakaian saya sehari-hari. Jadi kayak mudah roboh gitu ya teman-teman, makanya saya memutuskan kepingin membeli rak ini supaya mudah disusun. Dan memang bahan-bahan baju yang saya pakai itu susah diatur ya teman-teman, beda kayak kain katun ataupun kain rayon gitu. Jadi kayak gini ya teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri seperti itu kalau lagi diatur. Dan saya ini mencoba menyusunnya supaya bisa dipakai. Jadi ini raknya kalau misal nggak dipakai itu bisa kita lipat kembali ya, karena ini kan rak laci lipat gitu. Nanti rencananya saat ditaruh di lemari maunya saya susun seperti ini, ditumpuk di atasnya kayak gitu ya teman-teman. Dan ini mudah digeser, dan ini raknya itu serbaguna. Kebetulan kemarin itu pakai bubble wrap tambahan cuma 2000 aja untuk nambah bubble wrapnya. Dan kalau ada kerusakan ditanggung pembeli gitu ya di deskripsinya. Dan ini ada retak sedikit sih sebenarnya, tapi nggak terlalu mengganggu asal nggak kita otak-atik lagi karena tambah patah nantinya. Tapi cuma sedikit aja sih teman-teman, ada retak di bagian pengaitnya itu. Dan saya baru tahu setelah memasang semuanya gitu ya. Dan ini saya lagi nyoba digeser bisakah atau tidak. Dan ini kira-kiranya seperti itu untuk simulasi naruh baju-bajunya ya teman-teman. Sekarang saya taruh di lemari dulu untuk bajunya. Dan ini contoh pemasangan standing mukenahnya ya teman-teman, kurang lebih nanti saya masangnya seperti ini. Dan sini tempat saya sholat biasanya. Hanger ini akan lebih cantik kalau kita tambahkan bunga artifisial yang rambat gitu, tapi saya nggak pakai. Next aja ya teman-teman karena belum terlalu dibutuhkan. Oke deh teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya untuk selalu mendukung channel saya. Teman-teman semua jangan lupa jaga kesehatan. Semoga Allah memudahkan urusan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.